adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya kalian semuanya hari ini? Wah, luar biasa. Semuanya kalian sehat? Iya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau mulai lagi sekolah minggu. Salam ketemu dengan Kak Dewi. Iya, adik-adik sekolah minggu, pastikan semua peralatan kalian ada di sekitar kalian. Alkitab, alat tulis, buku tulisnya, dan uang persembahannya. Yang di gereja dengan sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Dan yang di rumah juga tidak ada di atas tempat tidur. Oke? Iya, semuanya Kak diundang bangkit berdiri. Laskar Kristus. Iya. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Dahsyat. Yes. Iya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami datang lagi kepadamu, kami siap lagi untuk memuji Tuhan, kami siap lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami, baik kami yang di rumah maupun kami yang di gereja. Terpujilah nama Tuhan, segala kekuatan iblis mengganggu dan merusak ibadah ini kami usir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita mau menyanyi, memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, kita mau nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik ikutin gerakan kakak Nathan ya. Tuhan Yesus
iblis, wacau. Oke, siapa yang di sini hatinya penuh dengan nyanyian, penuh dengan ucapan syukur? Siapa coba? Angkat tangannya. Oke, pasti adik-adik di rumah penuh dengan ucapan syukur. Kalau gitu kita mau nyanyi hatiku penuh nyanyian. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Semuanya gak ada lagi yang bercanda, semuanya lebih fokus lagi untuk menyembah Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Halo adik-adik, kembali kita mau mendengarkan cerita hari ini yang diambil dari 3 kitab Injil. Cerita hari ini berjudul
two by two, berdua-dua. Pesan hari ini adalah Yesus memberi saya apa yang saya perlukan untuk melayani Dia. Pernahkah adik-adik diminta untuk melakukan sesuatu yang kamu gak tahu caranya? Gimana perasaan kamu? Apakah kamu takut atau kamu gugup? Dahulu kala Yesus memanggil 12 orang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Akankah Yesus meminta kita untuk melakukan beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan? Yesus meminta Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus untuk meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan mengikuti Yesus. Itu mungkin tampak mustahil, tetapi mereka segera mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan segalanya dan pergi mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi sebagai penolong khusus untuk Yesus. Yesus meminta 8 murid lainnya untuk mengikuti Dia juga. Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius si pemungut cukai, Tadeus, Yudas, Simon orang Zelot, dan Yakobus lainnya anak Alfeus. Semuanya menjadi murid Yesus. Orang-orang ini mengikuti Yesus sepanjang hari. Hari yang begitu indah bagi mereka. Mereka mendengarkan Yesus berbicara tentang surga. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Kadang-kadang ada orang yang berlari kepada Yesus berteriak-teriak dan gemetar dan matanya berputar-putar. Yesus berkata kepada orang itu, "Keluar dari dia." Yesus berkata kepada iblis yang mengendalikan orang itu. Seketika itu juga orang itu normal kembali. Dia mengatakan terima kasih kepada Yesus dan dengan tenang dia berjalan pulang. Ke-12 murid telah mengikuti Yesus selama beberapa bulan. Yesus memutuskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk menolong orang lain. Jadi, Yesus memberitahu mereka bahwa Yesus akan mengirim mereka sendiri, berdua-dua. Kemudian, Yesus menyuruh mereka melakukan beberapa hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Katakan kepada semua orang bahwa kalian sudah menemukan tempat di dalam kerajaan Allah. Tempat itu sudah siap bagi mereka yang percaya kepadaku, kata Yesus. Kemudian Yesus menambahkan, kamu akan menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang menderita kusta, kamu akan mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati? Tidak ada yang bisa melakukan itu. Mengusir setan? Itu juga nggak mungkin. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kuasa Tuhan bisa melakukan segala macam mujizat. Semua murid mengikuti petunjuk Yesus hari itu. Apakah kamu terkejut? Setelah beberapa bulan mereka mengikuti Yesus, mereka tahu bahwa Yesus bisa menolong mereka. Mereka bisa melakukan apapun yang Yesus minta dari mereka. Mereka tidak membawa tas apapun untuk mereka bepergian. Mereka tidak membawa sepatu lebih atau bahkan baju ganti. Yesus sudah mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Yesus akan memberi mereka apa yang mereka butuhkan untuk melayaninya. Ketika Yesus meminta kita untuk melakukan sesuatu, Yesus tidak pernah bermaksud agar kita melakukannya sendirian. Yesus berjanji akan memberi pertolongan bahkan jika itu tampaknya mustahil. Bagi Allah segala sesuatu mungkin, kata Yesus. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti Dia. Yesus mungkin tidak meminta kamu untuk melakukan pekerjaan khusus seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya. Kamu mungkin tidak pernah menyembuhkan orang sakit atau menyembuhkan orang buta. Tapi kamu adalah anak Yesus. Yesus sudah meminta kamu untuk melayani Yesus dengan sepenuh hati. Yesus sudah berjanji untuk menjagamu. Yesus akan membuat apa yang tidak mungkin kamu lakukan menjadi sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk Yesus. Biarkan Yesus membantumu, menolongmu melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah
kalian yang ada di rumah, yang ada di gereja, mengerti firman Tuhan yang barusan kita lihat, yang kita dengar? Wow, hebat ya. Kalian semuanya mengerti, kalian anak-anak yang pintar. Firman Tuhan hari ini judulnya berdua-dua. Ya, nanti kalian bisa baca, diambil dari Matius 10 ayat 1 sampai 16 ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalian semuanya pasti tahu murid-murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Nah, Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi memberitakan firman Tuhan berdua-dua. Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Dan menceritakan tentang kerajaan surga sudah dekat. Dan juga Tuhan memberikan murid-muridnya kuasa. Untuk apa kuasa itu? Untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian untuk membangkitkan orang yang mati dan mengusir setan-setan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya supaya waktu mereka pergi tidak membawa uang yang banyak. Kemudian tidak membawa koper yang isi pakaian yang banyak. Dan juga tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan mereka dan mencukupkan segala keperluan mereka. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya untuk menyapa, maksudnya untuk menegur ya orang-orang yang ada di rumah mereka. Kemudian mencari orang-orang yang mau mendengar tentang Tuhan Yesus yang mereka ceritakan. Nah, adik-adik sekolah minggu, mereka juga pasti mengalami kesulitan. Di pikiran mereka pasti ada terpikir seperti ini. Sekarang apakah nantinya mereka itu akan mendengarkan kita menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka? Rupanya adik-adik apa yang di pikiran mereka Tuhan tahu. Tuhan mengatakan kepada mereka, nanti orang-orang yang kalian temui, ada kalanya mereka tidak mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang kalian ceritakan bagi mereka. Dan Tuhan mengatakan, kalian tidak perlu takut karena Tuhan yang mengutus mereka selalu ada bersama dengan mereka dan menyertai memberkati mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini adalah pelajaran tentang pelayanan. Ya, Tuhan Yesus juga ada bersama-sama setiap kita anak sekolah minggu, setiap kita guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua yang mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti kalian semuanya mau seperti 12 murid-murid Tuhan Yesus pergi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kalian bisa ceritakan kepada papa mama, kepada saudara-saudara kalian, kepada teman-teman kalian ya. Kalian punya teman banyak, ada di sekitar lingkungan rumah, ada di sekolah ya. Kalian menceritakan firman Tuhan kepada mereka dan juga kepada orang lain. Dan ingat, ada kalanya orang-orang yang kalian ceritakan itu mendengar, tapi ada juga tidak mendengarkan kalian menceritakannya.
tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kalian. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kalian. Adik-adik sekolah minggu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Kalau 12 murid Tuhan Yesus, Tuhan suruh pergi berdua-dua, itu juga yang Tuhan mau terjadi di dalam diri setiap kita. Baik kalian anak-anak sekolah minggu dan juga kakak-kakak sekolah minggu, bahkan papa mama yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus ambil bagian menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita berdoa. Yuk ambil sikapnya, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kuasa firman-Mu yang kami dengar, yang kami lihat pada hari ini. Tuhan, Engkau memilih 12 murid-murid-Mu dan Engkau mengutus mereka untuk menceritakan tentang Engkau, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Kami juga ya Tuhan, sekalipun kami masih kecil-kecil, pakai mulut dan lidah kami untuk menceritakan tentang Engkau kepada orang lain. Kami percaya kalau Tuhan memakai 12 murid Tuhan, kami juga Tuhan bisa pakai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, buat semua adik-adik sekolah minggu dari kelas batita, balita sampai kelas 6 SD, video ayat hafalan yang akan kalian buat di sepanjang minggu ke depan, semuanya buka dulu Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama. Buka Injil Matius 10 ayat 8. Iya. Sudah ketemu? Iya. Kalian ikuti Kakak Dewi membacanya. Kemudian kalian garis bawahi. Ya. Setelah itu nanti kita membaca bersama-sama. Perhatikan ya, semuanya alat tulisnya dipegang, garis bawahi Alkitabnya. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Bisa? Iya, sekarang kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita saatnya untuk melihat, untuk mendengarkan video ayat hafalan yang kalian sudah kerjakan dengan susah payah. Kalian sudah buat dikirim di grup dan sekarang saatnya untuk kita melihat dan mendengar penampilan yang kalian sudah buat. And in end. Minggu ini Lukas 1 ayat 76. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan
untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76. Terima kasih, Kak. Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Shalom, nama saya Dela. Saya akan melakukan hafalan minggu ini. Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih, Kak. Shalom. Shalom, Kak. Hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih, Kak. Shalom, Kak. Atau minggu ini Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih, shalom. Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Kak. Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih. Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih. Shalom, Kak. Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima. Lukas 1 ayat 76. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76. Terima kasih. Shalom, karena saya Krisnat apal minggu ini Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih, Kak. Shalom. Dalam Kak, hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersilakan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Makasih, Kak. Shalom. Shalom, Kak. Ayat hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersilakan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Makasih, Kak. Shalom. Namanya hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 76. Engkau akan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76.
adalah ayat hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 76. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76. Lukas 1 ayat 76b. Aku akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersilahkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih, Kak. Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih, Kak. Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih, Kak. Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Amin, terima kasih. Shalom, etafal minggu ini Lukas 1 ayat 76b. Engkau berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih. Minggu ini Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih, Kak. Salam, Kak. Saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk membesarkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih. Ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih. Salam, Kak. Nama aku Catherine, kelas 1A. Ayat hafalan hari ini Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Terima kasih, Kak. Shalom. Shalom, Kak. Nama saya Kenneth Efran. Ayat hafalan ini adalah Lukas 1 ayat 76b. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat
B. Makasih Kak, shalom. Shalom Kak, hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Makasih Kak. Wow, luar biasa. Anak-anak sekolah minggu sangat hebat ya. Tuhan Yesus sayang sama kalian. Tuhan Yesus juga sangat senang kepada kalian. Kalian sudah baca firman Tuhan, menghafalnya dan mengirimnya. Dan juga anak-anak yang belum bisa baca. Wow, luar biasa. Dengan susah payah, dengan berjuang dengan sungguh-sungguh bisa buat video hafalannya. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu. Terima kasih juga buat papa mama yang hebat yang selalu setia mendukung anak-anaknya. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, kita mau sama-sama melihat nih pengumuman yang akan kita dengar dan kita lihat bersama-sama. Mari kita saksikan dengan sungguh-sungguh. Pengumuman sekolah minggu hari ini 27 November 2022. Buat kamu adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir di gereja untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Adik-adik sekolah minggu, perhatikan jadwal untuk kamu hadir dalam ibadah sekolah minggu secara offline di tiap minggunya ya. Ingat, untuk hadir kamu harus dalam keadaan sehat dan sudah divaksin kedua. Bagi adik-adik yang kecil atau yang beribadah di rumah, tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri Bekasi. Waktu beribadah di rumah, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan dan janji sahabat misi dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa bawa persembahan dalam ibadah sekolah minggu atau ibadah umum atau membawa ke gereja di setiap jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, hari Senin sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLMI. Kakak-kakak sekolah minggu dan gembala sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Minggu 27 November, Della Dorothy. Senin 28 November, Kakak Inel Minci. Kamis 1 Desember, Jonathan Alexander Yongki. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hafalan minggu ini untuk semua kelas dari Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Adik-adik ingat untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, boleh minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Sekian pengumuman sekolah minggu hari ini. Lindungi dirimu dan peduli orang lain. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tanganmu, makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Tetap gunakan maskermu dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mau berdoa bagi teman-teman kita yang berulang tahun di sepanjang minggu ke depan ya. Kakak Dewi sebutkan namanya yang berulang tahun. Kalau dia hadir di gereja, bangkit berdiri di tempat. Kalau dia ada di rumah, bangkit berdiri di tempat ya. Yaitu Della Dorothy ya, kemudian Kakak Inel ya. Kakak Inel ini kakak-kakak remaja yang membantu pelayanan sekolah minggu ya. Kemudian adik Jonathan Alexander Yongki. Iya, kalau ada papanya atau mamanya di sebelah anaknya,
tolong tumpang tangan di atas kepalanya ya. Adik-adik, kita mau berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun. Setelah itu Kakak Dewi teruskan untuk menutup ibadah kita ya. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau Allah kami yang luar biasa, memberkati teman-teman kami yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama Dela ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Kakak Inel. Kami bersyukur bersama dengan adik Jonat. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Pertambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, dan juga ya Tuhan Yesus pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan, dan mereka Engkau limpahkan kasih sayang daripada Engkau dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah campur tangan di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan yang sudah pimpin, Tuhan yang memberkati setiap kami lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu, berikan mereka kekuatan daripadamu, berkati pertumbuhan mereka ya Tuhan, berkati kesehatan mereka, pertambahkan kepintaran. Berkati mama papa mereka semuanya, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka yang berkenan kepadamu. Engkau berkati ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak sekolah minggu yang sakit, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap mereka. Kami juga berdoa buat pemulihan teman kami Gloria Hai. Tuhan sudah menolong dan menyertai dia di dalam operasi yang ketiga. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Berkatilah mama papa mereka ya Tuhan, kalau ada yang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Mereka mengalami kesembuhan yang daripada Engkau di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan persembahan yang diberikan oleh anak-anak sekolah minggu yang hadir di gereja maupun yang di rumah, yang mereka berikan lewat transfer maupun diantar ke kantor gereja. Tuhan berkati. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Mereka melakukannya dengan penuh kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan dan mengasihi mereka setiap saat. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Berkatilah Pendeta Paul Paksoal, Pendeta Priscilla Paksoal. Berikan kekuatan, kesehatan di masa tua mereka, di dalam pelayanan yang Tuhan berikan. Dan juga Tuhan semua guru-guru sekolah minggu dan semua tim yang sudah membantu pelayanan sekolah minggu, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian semester ganjil. Pertambah-tambahkan mereka semangat di dalam belajar. Pertambah-tambahkan mereka kepintaran. Mereka semuanya berhasil oleh karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, yang senantiasa ada berserta kami, memberkati kami. Kasih sayang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini sekolah minggu telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semuanya. Shalom.